Selamat datang, kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang menggunakan perangkat lunak lembar kerja tingkat lanjut atau Microsoft Excel tingkat lanjut. Adapun elemen kompetensi yang akan kita bahas kali ini yaitu menggunakan fungsi. Selanjutnya ada fungsi if. Fungsi ini adalah fungsi yang sangat populer dalam Microsoft Excel. Fungsi ini berguna untuk membandingkan logika dengan dua kondisi. Sintaksnya adalah sama dengan if logical test, value if true, dan value if false. Logical test itu merupakan kondisi yang disyaratkan. Kemudian value if true itu adalah nilai yang ditampilkan jika kondisi benar. Value if false itu nilai yang ditampilkan jika kondisinya salah. Jadi jika ekspresi logika atau logical test bernilai benar, maka perintah pada value if true yang akan dilaksanakan. Sedangkan jika ekspresi logika atau logical test bernilai salah, maka perintah pada value if false yang akan dilaksanakan. Singkatnya, if kondisi benar salah. Contohnya begini, jika besok tidak hujan maka saya akan berangkat. Berarti logical testnya itu adalah besok tidak hujan. Ya, value if true-nya itu adalah berangkat. Value if false-nya adalah tidak berangkat. Karena jika besok tidak hujan maka saya akan berangkat. Kebalikannya, jika besok hujan berarti saya tidak akan berangkat. Seperti itu. Nah, contoh penggunaan if adalah seperti ini. Ada tabel nama, status, dan keterangan. Keterangan di sini akan diisi kawin jika status di sini berisi K. Sedangkan kalau berisi selain K maka diisi tidak kawin. Bagaimana sintaks menggunakan if-nya? Sintaksnya adalah seperti ini. Sama dengan if C3. Ini adalah C3. Sama dengan K. Kalau di sini bernilai K maka kawin. Nah, di sini akan memunculkan tulisan kawin. Sedangkan kalau selain K maka akan memunculkan nilai tidak kawin. Di sini menggunakan tanda petik sebagai tanda bahwa ini merupakan karakter atau data teks. Jadi kalau dalam Excel data teks itu selalu diupdate menggunakan tanda petik 2 seperti ini. Oke, ini satu contoh. Contoh yang lain, kalau di sini tadi menggunakan operator perbandingan sama dengan. Kalau di sini ada nilai siswa, ada nama siswanya siapa, kemudian nilainya ini numerik, kemudian status. Di sini misalnya dicontohkan akan bernilai lulus jika nilai di sini di C3 itu lebih besar dari 60. Jika tidak maka berisi tidak lulus. Nah, maka sintaksnya menjadi seperti ini. Sama dengan if C3 lebih besar 60 maka lulus. Jika tidak gagal. Jadi ini kok adalah kondisinya C3 lebih besar 60. Jika benar akan memunculkan kata lulus, dan jika salah akan memunculkan gagal. Salah logika di sini berarti C3 lebih kecil atau sama dengan 60. Itu berarti salah. Kalau yang benar berarti kalau nilai C3-nya itu di atas 60. Ini adalah contoh if. Selanjutnya, sebagaimana tadi sintaks penggunaan fungsi itu bisa bertumpuk atau bertingkat. Penggunaan if juga bisa bertumpuk. Ingat bahwa penggunaan if tadi adalah perbandingan logika dengan dua kondisi. Jika kondisi yang digunakan dalam perbandingan logika itu lebih dari 2, maka bisa menggunakan if bertumpuk atau if bertingkat atau if bersarang. Nah, di sini dijelaskan bahwa if bertumpuk itu untuk perbandingan logika dengan kondisi lebih dari 2. Misalnya dari kasus nilai siswa tadi. Jika sel C2 lebih besar dari 89, siswa akan mendapatkan nilai A. Jika tidak, nah, ada kondisi lagi. Jika lebih besar dari 79 akan mendapatkan B. Jika tidak, ada kondisi lagi. Lebih besar 69 mendapatkan nilai C. Jika lebih besar dari 59 maka akan mendapatkan D. Selain itu mendapatkan F. Nah, ini kan kondisinya ada banyak. 1, 2, 3, 4. Ada 5 sebenarnya. Tapi bisa dibuat kondisi 4 saja. Maka fungsinya menjadi seperti ini. If C3 lebih besar 89. Ini C3 ya, harusnya sama ini C3, dan kalau di sini C2 berarti di sini C2 juga. Nah, ini sebagai contoh, lebih besar 89 mendapatkan A. Jika salah, nah, dibuat lagi if C3 lebih besar 79 mendapatkan B. Jika salah lagi, dibuat if lagi C3 lebih besar 69 mendapatkan C. Jika salah, buat if lagi C3 lebih besar 59 mendapatkan D. Selain itu, karena kondisinya tinggal 2, maka jika salah mendapatkan F. Kemudian ditutup kurung. Nah, kurungnya ini mengikuti jumlah kurung buka yang
ada di sini ya. Karena di sini pembukanya 1, 2, 3, 4, maka kurungnya juga harus 4. Nah, ini harus disesuaikan. Nah, pengaplikasiannya seperti ini. Di nilai angka di sini, jika mendapatkan nilai lebih besar dari 89 mendapatkan A. Nah, penulisannya seperti ini, sama dengan if C3, ini kan kondisi 1, kemudian if lagi kondisi 2, if lagi kondisi 3, if lagi kondisi 4. Selain itu, kondisi 5 hanya menjadi jika salah saja, kondisi salah. Ini penggunaan fungsi if bertumpuk. Jadi penggunaan if bertumpuk ini bisa, akan tapi sangat berisiko. Jadi perlu berhati-hati ketika membuat logika if bersyarat dengan bertumpuk seperti ini. Salah dalam mengurutkan logika akan menghasilkan output yang salah. Misalnya seperti ini, karena menggunakan lebih besar, maka gunakanlah logika dari nilai yang paling besar terlebih dahulu. Kalau misalnya di sini kita tulis if C3 lebih besar 59 sama dengan D, if C3 lebih besar 69 sama dengan C, maka nilainya akan salah semua nanti. Akan menghasilkan nilai D semua, misalnya yang di atas 59 akan D semua. Karena yang dihitung pertama kali adalah kondisi yang pertama, baru kondisi ini, baru kondisi ini. Oke. Jadi berhati-hati dalam menggunakan logika if bersyarat seperti ini ya. Fungsi selanjutnya adalah OR. OR itu untuk membandingkan dua atau lebih nilai suatu kondisi yang menghasilkan nilai true or false. Misalnya di sini ada kondisi itu seperti tadi. OR itu akan menghasilkan nilai true jika salah satu dari kondisi itu bernilai benar atau bernilai ya atau bernilai true. Kita lihat di sini kondisi 1, kondisi 2. Jika kondisi 1 bernilai ya, kondisi 2 ya, menghasilkan nilai true. Ya dan tidak menghasilkan true, tidak ya menghasilkan true, tidak menghasilkan false. Misalnya seperti ini, jika besok tidak hujan, or besok saya membawa mantel, maka saya akan berangkat. Maka jika salah satu kondisinya terpenuhi, akan berangkat. Kalau misalnya besok tidak hujan dan besok saya membawa mantel, saya akan berangkat. Jika besok tidak hujan dan saya tidak membawa mantel, saya akan berangkat. Jika besok hujan dan saya membawa mantel, maka saya juga akan berangkat. Nah, jika besok hujan dan saya tidak membawa mantel, maka baru saya tidak akan berangkat. Nah, misalnya dengan 3 kondisi juga sama. Kondisi OR ini hanya akan mengembalikan nilai false ketika semua kondisinya bernilai false. Jika salah satu saja bernilai ya, maka menghasilkan true. Fungsi selanjutnya adalah AND, itu fungsi dan. Fungsi dan ini kebalikan dari fungsi OR. Jika dari 2 kondisi itu semuanya bernilai ya, maka nilai n-nya adalah true. Tapi jika salah satu saja bernilai tidak atau false, maka akan bernilai false. Misalnya saja, jika warung tersebut menyediakan makanan dan minuman, maka saya akan jajan di situ. Nah, jika hanya menyediakan salah satu, artinya tidak menyediakan salah satu, maka saya tidak akan jajan di situ. Misal contoh kasusnya seperti itu ya. Jika sebuah warung menyediakan makanan dan minuman, maka saya akan jajan di situ. Itu sebagai nilai n-nya. Jika misalnya hanya menyediakan makanan, tidak menyediakan minuman, saya tidak akan jajan di situ. Jika tidak menyediakan makanan tapi menyediakan minuman, saya tidak akan jajan di situ. Apalagi jika tidak menyediakan makanan dan tidak menyediakan minuman, saya juga tidak akan jajan di situ. Itu contoh kasusnya. Dengan 3 kondisi juga sama seperti itu. Hanya akan menghasilkan nilai true jika ketiga kondisinya itu bernilai true atau ya atau benar. Nah, penggunaan AND dan OR itu biasanya digabungkan dengan if. Sebagai contoh kasus di sini adalah rekrutmen karyawan. Sebuah pabrik itu sebuah perusahaan hanya akan menerima pelamar jika misalnya ada 2 kondisi di sini. Jika perempuan, maka syaratnya usianya kurang dari 25 dan nilai tesnya di atas 75. Tapi jika laki-laki, maka usianya kurang dari 30, nilai tesnya di atas 50. Nah, penggunaan contoh kasus ini bisa menggunakan if, or, and. Or karena ada 2 kondisi yang memungkinkan untuk diterima sebagai karyawan di situ. Jika perempuan bagaimana, jika laki-laki bagaimana. And digunakan karena jika bergender perempuan itu ada syarat yang harus dipenuhi, usia dan nilai tes. Yang perempuan, yang laki-laki juga sama, usia dan nilai tes, tapi nilainya berbeda. Nah, itu bisa menggunakan if, or, dan and. Contoh tabelnya seperti ini.
Baik, kita akan mempraktekkan penggunaan fungsi pada Microsoft Excel. Selanjutnya ke fungsi if. Fungsi itu untuk kondisi. Jika misalnya ini K, maka di sini kawin. Jika tidak, maka tidak kawin misalnya. Sama dengan if dalam kurung datanya mana? Jika C3 sama dengan tanda petik K tutup petik terus kemudian titik koma, value if nya apa? Kawin misalnya. Tanda petik lagi, jangan lupa. Jika salah, nah di sini value if false gitu kan, tidak kawin. Oke, kita tutup. Ntar di sini kawin karena K. Kalau kita copy ke bawah karena di sini pakai T, maka tidak kawin. Kalau pakai Z bagaimana? Tetap tidak kawin ya. Kalau pakai K kecil kawin. Kalau pakai R tidak kawin karena di sini hanya menggunakan K saja. Jika K kawin, selain itu tidak kawin. Oke. Kemudian untuk di sini misalnya lulus dan tidak lulus sama dengan if logikalitasnya di sini lebih besar 60 misalnya, maka lulus. Jika tidak, gagal misalnya. Oke, seperti ini apa benar? Ya, lulus karena nilainya 80. Kalau 40 gagal, 75 lulus, kalau 90 lulus. Bagaimana kalau 60? 60 ternyata gagal karena di sini menggunakan lebih besar 60. Jadi 60 itu tidak lebih besar dari 60. Kalau mau 60 ikut lulus, maka di sini menggunakan lebih besar atau sama dengan, ya, maka di sini menjadi lulus. Oke, seperti itu untuk if dua kondisi. Kalau if dengan banyak kondisi, nah, di sini misalnya mau menghitung nilai A, B, C, D. Baik, rumus yang digunakan adalah seperti ini. If C3 lebih besar 89A, if C3 lebih besar 79B, if C3 lebih besar 69C, if C3 lebih besar 59D. Selain itu F. Oke, setelah ditutup semua, 80 menghasilkan nilai B, kita copy ke bawah ya. 40 menghasilkan F, 75 menghasilkan C, 90 menghasilkan A. Oke, ini adalah if bersarang. Selanjutnya if dengan AND dan OR. Syaratnya ada di sini misalnya ya. Baik, ini adalah rumusnya sama dengan if, or, and, E4P, D4 lebih besar 25 dan seterusnya. Kita enter, hasilnya adalah diterima. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada yang tidak diterima karena dia perempuan tapi nilainya di bawah 75. Ada lagi yang tidak diterima, dia laki-laki tapi usianya lebih besar dari 30. Ini perempuan lebih besar dari 25. Nah, ini adalah penggunaan if, or, dan and. Baik, itu pembahasan tentang materi fungsi. Silahkan dipelajari di komputer masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.